Oke teman-teman, kita lanjut lagi di Financial Case ya. Financial Case ini tahap yang pertama ya. Tentunya ketika saya memberikan kasus ya, atau nanti teman-teman yang memiliki kasus untuk bisnisnya yang akan dibedah ya, untuk khususnya aspek keuangan. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah bagaimana caranya kita membedakan investasi awal, modal kerja sama biaya penyusutan ya. Jadi di awal teman-teman mengidentifikasi dulu semua kebutuhan yang dipakai untuk usahanya. Tentunya kan sesuai kesepakatan kita adalah beda-beda ya, usaha-usahanya beda-beda. Bahkan ada yang kelompok atau yang individu, silahkan. Jadi untuk membedah financial case ini saya serahkan ke teman-teman. Kelompok oke, individu oke. Nah, jadi jangan bingung bagaimana sih langkah awalnya. Ya, jadi langkah awalnya kita membedakan dulu investasi awal, modal kerja dan biaya penyusutan. Contoh ya, yang saya kasih di sini adalah saya tunjukkan perjalanan kita ketika akan membedah kasus finance. Ya, yang di sini saya fokuskan di contoh yang akan saya berikan itu adalah bedah kasus finance khususnya untuk kebab manis. Ini tentang makanan ya, tentang makanan. Walaupun banyak sekali kasus yang teman-teman angkat ya, ini saya fokuskan untuk satu contoh di mana aplikasinya nanti akan berlaku untuk semua usaha. Tinggal disesuaikan ya jenis usaha sama skala usahanya tadi. Nah, contoh pembahasannya kita mulai dari mana ya, Bu ya? Nah, mulai dari mana? Nah, jadi di start ini kita mulai dulu rangkaian kegiatan roadmap ini. Nanti ujung-ujungnya adalah bagaimana finish untuk membuat portofolio ya, dari investasi awal, biaya penyusutan, biaya tetap, biaya variabel, proyeksi arus kas, payback period, NPV dan IRR sampai menentukan BEP-nya. Nah, rangkaian kegiatan kita ini sampai finish. Nah, untuk tahap pertama nanti saya akan menjelaskan caranya membedah investasi awal sama modal kerja dan biaya penyusutan. Gimana ya Bu caranya? Oke, caranya adalah ini adalah case tentang kebab manis ya. Kalau ini ceritanya Pak Diki, dia mau buka usaha kebab manis di daerah Colomadu. Nah, di sini sebelum dia membeli sesuatu ya, membeli barang-barang untuk mendukung usahanya, dia akan melakukan investasi awal dan menentukan modal kerja awal. Ketika awal dia membuka usahanya, bantulah untuk mengelompokkan barang-barang di bawah ini. Dia sudah punya list, tetapi dia nggak tahu ini masuknya mana ya. Investasi awal kah, modal kerja kah? Nah, dari sekian ya daftar yang saya cantumkan di sini ada kompor, panggangan, pisau, talenan, sampai nanti ada selainya, ada kulit kebabnya ya. Dari semua banyak seperti ini, teman-teman langkah awal ketika diskusi dalam kelompok atau individunya, mari kita tentukan investasi awal dan modal kerjanya dari sekian ini ya. Otomatis teman-teman yang usahanya adalah mencari sendiri, berarti itu teman-teman sudah membuat listnya. Dari list itu teman-teman sudah mulai memisahkan mana investasi awal dan modal kerjanya. Oke, seperti ini teman-teman. Lakukan hal seperti ini. Masukkan ke uraian itu mana saja yang masuk ke dalam modal kerja. Ya, harus dipisahkan antara investasi awal dan modal kerja. Makanya ini investasi awal dulu. Tentukan butuhnya berapa, apa saja ya. Dari list yang tadi banyak, masukkan ke sini. Apa saja yang masuk investasi awal? Volumenya berapa, satuannya apa, kemudian harga satuannya berapa, sehingga dikalikan. Sehingga total. Nah, ini adalah langkah awalnya teman-teman. Pemetaan investasi awal. Selanjutnya adalah pemetaan modal kerja awal. Mana yang masuk ke dalam modal kerja awal ya. Termasuk di sini adalah bahan bakunya, masukkan ke sini kebutuhannya berapa. Sehingga investasi awal ini dihitung plus modal kerja awal dengan asumsi ya. Teman-teman bisa menentukan kalau misalnya kita sepakat nanti kita asumsinya adalah 1 bulan Bu untuk modal kerja awal, boleh. Kalau misalnya teman-teman di dalam kelompok saya mau hitung 1 minggu dulu Bu, nanti kalau 1 bulan kokean misalnya gitu, gak apa-apa. Jadi disesuaikan dengan teman-teman modal kerja awalnya mau mengasumsikan itu berapa lama, kayak gitu ya. Jadi dihitung totalnya. Nah,
Berikutnya, kelanjutan dari usaha Pak Diki ini, Pak Diki sudah mempertimbangkan aset apa saja yang mengalami penyusutan. Jadi teman-teman memilih dari daftar tadi ya, mana sih yang mengalami penyusutan. Jadi tentukan barang apa saja yang mengalami penyusutan. Entah nanti apa ya kira-kira yang mengalami penyusutan, teman-teman melakukan pemetaannya. Berarti misalnya ada kompor, ternyata dia beli boot kontainernya kayak gitu ya. Terus apalagi ya, mesin kasir, printer misalnya gitu ya. Jadi di sini teman-teman melakukan pemetaannya. Nah, di sini yang tadi saya jelaskan di subbab yang lalu bahwa ada biaya penyusutan. Di sini dia menggunakan metode garis lurus yang mudah. Dia tentukan dulu nama aset yang mengalami penyusutan. Kira-kira apa ya yang mengalami penyusutan? Oh, ini idealis. Nah, nilai aktiva tetap adalah nilai pembelian pada saat awal. Dia beli berapa? Kemudian prediksilah masing-masing kelompok umur ekonomisnya. Selama berapa tahun? Wah, saya dalam 5 tahun ganti semua, Bu. Atau misalnya mesin kompor ya, kompor kalau 5 tahun kelamaan, Bu, 3 tahun saya udah mulai ganti, monggo. Jadi umur ekonomis teman-teman tentukan, tapi yang realistis ya. Misalnya jangan kompor dalam waktu 1 tahun udah ganti, misalnya kayak gitu ya. Jadi dilihat yang realistis ya. Kemudian lanjut teman-teman bisa menentukan nilai sisanya. Nilai sisa ini bagaimana, Bu, menentukan? Ya sama-sama kesepakatan di dalam kelompok bahwa kalau sudah 5 tahun ini harganya berapa sih? Jangan kaget, misalnya harga kompornya tadi 155, belinya tahu-tahu nilai sisanya 50.000. Ya nggak apa-apa, memang wajar. Oh, kamu udah pakai kayak gitu. Kemudian kita hitung nilai penyusutannya menggunakan rumus, dihitung per tahun, per bulan, seperti itu berapa. Gitu ya teman-teman ya. Mungkin itu dari saya untuk penjelasan financial case untuk yang tahap pertama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.